Malam ini saat kamu tidur, ada benda seukuran gedung 15 lantai yang melintas di antara bumi dan bulan. Jaraknya lebih dekat dari sebagian besar satelit komunikasi yang kita pakai setiap hari. Dan ini bukan kejadian langka. Menurut data dari NASA, dalam satu bulan setidaknya ada 12 asteroid melintas lebih dekat ke bumi daripada jaraknya ke bulan. Iya, kamu gak salah dengar, 12 asteroid. Dan itulah bagian yang paling mengejutkan dari semua ini. Yang mengejutkan adalah betapa kita hidup di tengah lalu lintas benda-benda raksasa ini di setiap harinya. Dan hampir nggak ada yang membicarakan ini. Hari ini kita bicara tentang asteroid, bukan dalam konteks film bencana dan juga bukan spekulasi, tapi sebuah fakta seberapa dekat mereka sebenarnya dan apa yang terjadi ketika salah satu dari mereka menghantam. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, apa yang udah manusia lakukan untuk menghadapinya. Pertama, mari kita bicara tentang skala. NASA punya sistem yang namanya Planetary Defense Coordination Office. Tugasnya cuma satu, yakni melacak semua benda luar angkasa yang bisa mengancam bumi. Dan per Desember 2025, ini angkanya. Ada sekitar 40.000 asteroid near Earth atau yang berada di dekat bumi yang udah terdeteksi. Iya, 40.000 dalam setahun. Tapi yang benar-benar perlu kita perhatikan adalah dua kategori. Yang pertama, asteroid di atas 1 km. Asteroid ini seukuran kota kecil. Kalau menghantam bumi, dampaknya bisa berskala global. Yang udah ditemukan oleh NASA berjumlah 873 buah. Dan diperkirakan masih belum ditemukan sekitar 50 buah lagi. Dan yang kedua, asteroid di atas 140 meter, yakni asteroid seukuran stadion sepak bola. Dan asteroid ini cukup untuk menghancurkan sebuah kota besar. Untuk asteroid yang kedua ini udah ditemukan 11.209 buah oleh NASA. Dan masih ada sekitar 14.000 lagi asteroid yang diperkirakan masih belum ditemukan. Ya, kamu nggak salah dengar lagi, 14.000 asteroid seukuran stadion. Dan setiap harinya sekitar 100 ton debu dan partikel kecil sebenarnya udah jatuh ke bumi setiap hari tanpa kita sadari. Mereka terbakar di atmosfer sebelum sempat sampai ke permukaan. Dan atmosfer bumi adalah tameng pertama kita. Dan selama ini ia bekerja tanpa kita berterima kasih. Tapi ada satu kejadian yang membuat semua orang terbangun. Pada bulan Desember 2024, NASA mendeteksi asteroid bernama 2024 YR4. Ukurannya setara gedung 15 lantai dan memiliki diameter 53 sampai 67 meter. Dan ketika pertama kali dihitung, ada kemungkinan kecil tapi nyata bahwa ia akan menghantam bumi pada 22 Desember 2032. Probabilitasnya sempat naik ke 3,1%, angka tertinggi yang pernah dicatat NASA untuk asteroid seukuran itu. Satu dari 32 kemungkinan sebuah bangunan setinggi 15 lantai meluncur dari luar angkasa langsung ke arah kita. Seluruh komunitas astronomi dunia bergerak. Teleskop James Webb ditugaskan untuk mengamati dan akhirnya orbitnya bisa dihitung lebih presisi. Dan untungnya gak ada ancaman berarti untuk tahun 2032 dan seterusnya. Tapi momen itu mengajarkan sesuatu yang penting. Kita bisa tahu, kita bisa hitung, dan kita bisa siapkan asal kita menemukan mereka cukup awal. Dan itu membawa kita ke pertanyaan berikutnya. Apa yang terjadi ketika kita gak sempat menemukan mereka? Oke, untuk memahami apa yang sesungguhnya dipertaruhkan, kita perlu melihat apa yang udah pernah terjadi. 30 Juni 1908, di Siberia Tengah, Rusia, pada pukul 7 pagi, kala itu langit masih dingin dan tiba-tiba cahaya seterang matahari kedua melesat di atas cakrawala. Detik berikutnya, gelombang udara panas menerjang dan diikuti ledakan yang suaranya terdengar sampai lebih dari 1.000 km jauhnya. Tapi ini bukan bom, ini juga bukan letusan gunung berapi. Ini merupakan sebuah asteroid berdiameter 50-80 meter
meledak di udara sebelum sempat menyentuh tanah, dan energinya 50 megaton TNT dan 1000 kali lebih kuat dari bom atom Hiroshima. Pada hasilnya, 80 juta pohon roboh dalam hitungan detik. Area yang hancur diperkirakan sekitar 2150 km persegi, hampir setara luas seluruh kota Jakarta. Yang membuat peristiwa ini semakin mengejutkan, nggak ada satupun korban jiwa yang terdokumentasi, karena Siberia sangat-sangat terpencil jauhnya. Kalau asteroid itu meledak di atas kota seperti Moskow, London, atau Jakarta, kita nggak tahu apa yang bakal terjadi. Ya, peristiwa ini disebut dengan peristiwa Tunguska, dan ilmuwan memperkirakan kejadian sekelas ini terjadi kira-kira sekali setiap 1000 tahun. Tapi kejadian di Tunguska itu masih dalam skala kecil. Untuk memahami apa yang bisa dilakukan asteroid yang sesungguhnya besar, kita perlu pergi ke semenanjung Yucatan di daerah Meksiko 66 juta tahun yang lalu. Hari itu dimulai seperti hari biasa. Dinosaurus mengembara di bawah langit biru, laut-laut hangat penuh kehidupan, bumi dalam kondisi paling subur dalam sejarahnya. Lalu ada sebuah asteroid berdiameter 12 km meluncur dari tepi tata surya dan kecepatannya diperkirakan 43.000 km per jam. Ketika asteroid itu menghantam, kawah yang terbentuk lebarnya bisa mencapai 200 km. Buat kamu yang belum kebayang, itu adalah jarak dari Jakarta sampai Semarang. Dan akibat yang ditimbulkan sangat beragam. Salah satunya adalah tsunami yang 30.000 kali lebih kuat dari tsunami Aceh pada tahun 2004 dan merupakan salah satu bencana tsunami terbesar dalam catatan modern. Tapi asteroid di semenanjung Yucatan itu bukan yang memusnahkan dinosaurus. Yang memusnahkan mereka hingga punah adalah apa yang terjadi setelahnya. Debu, abu, dan partikel sulfur yang dilemparkan ke atmosfer menutupi seluruh langit bumi. Sinar matahari terblokir selama bertahun-tahun. Suhu global anjlok drastis, tanaman mati, dan rantai makanan putus. Dan hasil akhirnya 75% dari semua spesies di bumi punah, termasuk hampir seluruh dinosaurus. Tapi kita nggak perlu pergi ke 66 juta tahun yang lalu untuk merasakan betapa nyata ancaman ini. Pada tanggal 15 Februari 2013, di sebuah tempat bernama Chelyabinsk di Rusia, ada sebuah kejadian mengejutkan. Pada pukul 9 pagi, tanpa peringatan, langit tiba-tiba terang siang di pagi buta. Sebuah asteroid berdiameter 20 meter meledak di ketinggian 23 km di atas kota. Gelombang ledakannya bisa memecahkan kaca jendela di ribuan gedung dan lebih dari 1.200 orang terluka karena kejadian ini. Sebagian besar terluka karena pecahan kaca, bukan karena asteroid itu sendiri. Dan yang paling mengejutkan, nggak ada satupun sistem deteksi asteroid di dunia yang melihatnya datang pada hari itu. Ia datang dari arah matahari, yang merupakan titik buta dari semua teleskop kita. Jadi gimana NASA dan komunitas astronomi dunia mencoba menemukan mereka sebelum terlambat? Ini bisa jadi lebih kompleks dan lebih keren dari yang kebanyakan orang bayangkan. Pertama, kita perlu mengerti kenapa asteroid itu sulit ditemukan. Bayangin aja kamu berdiri di tengah lapangan sepak bola gelap dengan lampu senter kecil dan di sekitarmu ada ribuan bola tenis hitam yang bergerak ke segala arah. Dan tugasmu, temukan semua yang bisa kamu kenali. Itulah tantangannya. Asteroid nggak memancarkan cahaya sendiri. Mereka hanya memantulkan cahaya dari matahari dan sebagian besar berwarna gelap yang hampir seperti batu bara. Di antara ribuan bintang di langit, menemukan satu titik gelap yang bergerak pelan membutuhkan teknik khusus. Cara kerjanya, teleskop memotret bagian langit yang sama berkali-kali dalam satu malam. Kemudian software membandingkan gambar-gambar itu secara otomatis. Bintang tidak bergerak, mereka tetap di posisinya, tapi asteroid, ia akan berpindah sedikit dari foto ke foto. Titik yang bergerak itu yang kemudian di-flagging atau diteliti lebih lanjut. NASA punya beberapa sistem untuk ini, salah satunya bernama ATLAS atau Asteroid Terrestrial Impact Less Alert System, yang
merupakan sebuah jaringan teleskop yang tersebar di Hawaii, Afrika Selatan, Chile, dan Eropa. Mereka memindai seluruh langit yang bisa dijangkau setiap malam tanpa henti. Dan asteroid yang baru diluncurkan beberapa tahun terakhir mulai memindai dari luar angkasa, dari sudut yang nggak bisa dijangkau oleh teleskop darat. Ketika sebuah asteroid ditemukan, orbitnya dihitung menggunakan ribuan pengamatan. Makin banyak data, maka makin presisi prediksinya. Persis seperti kasus 2024 IR4 tadi. Waktu pertama ditemukan, ada kemungkinan ia menghantam. Setelah James Webb dan ratusan teleskop di seluruh dunia ikut mengamati, orbitalnya bisa dihitung jauh lebih akurat sehingga ancaman itu hilang. Dan begitulah sistem ini bekerja. Awalnya mereka melakukan deteksi awal, lalu berlanjut ke pengamatan masif, kalkulasi orbit, hingga membuat keputusan. Tapi mendeteksi aja nggak cukup. Pertanyaan selanjutnya adalah, kalau kita tahu ada yang datang, apa yang bisa kita lakukan? Pada tanggal 26 September 2022, sebuah pesawat ruang angkasa kecil hanya seberat 570 kg sedang meluncur dengan kecepatan 22.000 km per jam. Targetnya adalah asteroid bernama Dimorphos, sebuah batu angkasa berdiameter 160 meter. Ini nggak berbahaya dan nggak menuju bumi, tapi itulah tepatnya kenapa ia dipilih. Misi ini bernama DART atau Double Asteroid Redirection Test. Ide dasarnya terdengar sederhana dan hampir naif. Kalau ada asteroid yang menuju bumi, tabrak ia dengan pesawat ruang angkasa, ubah orbitnya sedikit aja, dan itu cukup untuk membelokkannya agar meleset dari bumi. Tapi nggak ada yang pernah mencobanya sebelumnya. Lalu pada pukul 23:14 UTC, lebih dari 1 juta orang menonton siaran langsung dari NASA, dan DART menabrak permukaan Dimorphos. Ruang kendali NASA hening sejenak, lalu para ilmuwan mulai mengukur. Sebelum tabrakan, Dimorphos butuh 11 jam 55 menit untuk mengorbit asteroid induknya di Dimos. Setelah DART menabrak, orbitnya berubah menjadi 11 jam 22 menit, yang artinya DART berhasil mengubah orbit asteroid itu sebesar 33 menit. Kelihatannya emang kecil, tapi para ilmuwan menjelaskan, dengan peringatan yang cukup awal puluhan tahun sebelum ancaman nyata, perubahan sekecil itu udah cukup untuk membuat asteroid meleset sejauh ratusan ribu kilometer dari bumi. Profesor Derek Richardson dari University of Maryland menyebut bahwa ini sebagai momen bersejarah. Kita gak bisa menghentikan badai atau gempa bumi, tapi sekarang kita tahu kita bisa mencegah asteroid menghantam bumi, asal ada cukup waktu, peringatan, dan sumber daya. Untuk pertama kalinya dalam 4,5 miliar tahun sejarah bumi, ada satu spesies yang berhasil mengubah gerakan benda langit, dan spesies itu adalah kita. Jadi seberapa dekat asteroid berbahaya melewati bumi setiap harinya? Cukup dekat untuk dideteksi, cukup dekat untuk membuat NASA membuat sistem pengawasan global, cukup dekat untuk memaksa manusia mengirim pesawat ruang angkasa ke luar angkasa untuk menabrak salah satunya, hanya untuk membuktikan bahwa kita bisa. Dan disinilah yang menarik, setiap malam jutaan orang menatap langit yang sama, melihat keindahan, bintang-bintang, bulan, ketenangan. Mereka nggak salah, tapi di antara semua itu ada juga lalu lintas benda-benda yang udah ada jauh sebelum bumi terbentuk. Sisa-sisa pembentukan tata surya 4,6 miliar tahun yang lalu, batu-batu tua yang mengorbit tanpa tujuan. Sebagian dari mereka udah membentuk wajah bumi seperti sekarang, termasuk nggak langsung membentuk kondisi yang memungkinkan kita hidup di bumi ini. Dan sekarang, untuk pertama kalinya, kita nggak hanya menontonnya dari bawah, kita udah belajar cara menjawab. Ancaman terbesar bukan yang datang dari luar angkasa, tapi ketidaktahuan tentang apa yang ada di luar sana. Sampai jumpa lagi di video cari tahu selanjutnya, tepatnya kita belajar ilmu dengan santai.